104.7 Trijaya FM Surabaya, The Real News and Information. Selamat sore pendengar Trijaya. Seperti tadi sudah saya informasikan ya, kalau di jam ini masih di Trijaya Menyapa, kita akan berbincang-bincang bersama Pelni atau PT Pelni Persero. Dan masih bersama saya Wina Alifa sampai sekitar 1 jam nanti. Kita akan berbicara tentang sebuah topik yang menarik, yaitu kali ini tentang pemerintah menyesuaikan tarif tiket. Pelni berjanji meningkatkan layanan. Dan saya mengundang Anda untuk ikut berinteraktif di sini. Silahkan tanya-tanya terkait dengan topik sore hari ini. Atau juga yang punya pengalaman ya naik kapal Pelni, reservasi tiketnya seperti apa. Nah itu Anda bisa ceritakan, Anda bisa bagikan di sini. Bisa telepon ke 99241047 atau bisa juga ke WhatsApp di 08113351047. Di studio untuk sore hari ini pendengar Trijaya sudah ada narasumber Pak Yahya Kunchoro, Direktur Usaha Angkutan Penumpang, dan Pak Heru Rijal, Kepala Cabang Pelni Surabaya. Selamat sore Pak Yahya, Pak Rijal, apa kabar sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Selamat sore Mbak. Selamat sore, senang sekali bisa ketemu dengan Pak Yahya dan juga Pak Rizal ya. Tadi saya sempat curhat sedikit loh sama Pak Yahya ya, Pak saya tuh belum pernah naik kapal Pelni yang besar gitu. Wah sayang banget katanya Pak Yahya. Mudah-mudahan setelah ini ya Pak ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Yahya, dengan Pak Rizal, saya jadi punya kesempatan nantinya ya. Betul. Semakin juga terdorong. Haruslah Indonesia begini wajib, besar ya kan. Iya, begini besar kepulauan. Begini besar. Iya, banyak tujuan-tujuan wisata menarik yang itu pendengar Trijaya tentu bisa dijangkau dengan kapal Pelni. Dan kita tahu bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero adalah perusahaan pelayaran milik negara yang bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Pak Yahya dan Pak Rizal, untuk membuka bincang-bincang sore hari ini bisa dijelaskan ya Pak ya, sebelum kita ngobrol tentang tarif kapal Pelni, tentang gambaran Pelni secara umum dulu Pak Yahya, silakan. Baik, teman Pelni. Teman Pelni kita menyapanya. Iya, teman Pelni. Oke, baik. Kita menyapanya, Mbak. Iya. Jadi teman Pelni semuanya dan juga para pendengar sekalian. Jadi kalau pendengar Trijaya kita menyapanya. Pendengar Trijaya. Iya. Teman Pelni dan pendengar Trijaya. Collab sore hari ini ya Pak ya. Silakan Pak ya. Baik. Iya. Dan pendengar Trijaya, kesempatan sore hari ini. Jadi PT Pelni ini adalah Pelayaran Nasional Indonesia, merupakan salah satu BUMN yang memang core bisnisnya adalah di bidang pelayaran. Nah, pelayaran di sini tidak hanya sebenarnya kalau kita bicara pelayaran ini kan sebagai salah satu transportasi ya. Transportasi itu kan menghubungkan antar pulau satu dengan yang lain. Jadi menjamin konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Jadi dimanapun berada kita berusaha untuk menjangkau dari kepulauan yang ada, dan kita rata-rata kepulauan ini hampir seluruhnya ke wilayah yang 3TP. Nah ini cukup menarik karena armada kita secara keseluruhan itu untuk kapal penumpang sendiri ada sekitar 26 kapal penumpang. 26 Iya betul. Kemudian, itu kapal besar ya kapal Pak ya? Besar. Ada kapal tipe 2000, 1000, 500 dan kapal Roro. Itu dari jumlah penumpangnya 26. Maksudnya? Itu jenisnya, 1000, 2000, betul. Itu tipe kapalnya dari jumlah penumpangnya. Kemudian ada kapal perintis. Kapal perintis itu kapal penugasan dari pemerintah yang diminta kita untuk mengoperasikan. Itu ada 48 kapal perintis, 42 trayeknya, 6 itu yang dicadangkan. Itu yang sifatnya regular liner service. Jadi selalu berjalan dimanapun berada. Dan fungsi dari PLN ini sebenarnya adalah sebagai ship promote the trade. Jadi artinya adalah bagaimana sebenarnya dengan pelayaran yang rutin ini harapannya adalah bisa menggerakkan perdagangan di wilayah-wilayah yang kepulauan ini. Nah seperti itu dari PT PLN sendiri memfungsikan seperti itu. Jadi jaminannya adalah bagaimana bisa keterhubungan antar pulau, yang artinya adalah dengan transportasi yang utilitasnya place utility dan time utility, itu harapannya nanti perdagangan di wilayah itu bisa tumbuh dan berkembang. Apalagi wilayah wilayah Indonesia ini sangat luas ya Pak Yahya. 17.000 pulau. Betul. yang kita ada di Indonesia sekarang ini. Jadi kita melayari sekitar hampir 300-an pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia, dan kemudian ruasnya sampai 3.900 ruas yang harus kita layari ke seluruh Indonesia. Dan ini jadwalnya teratur dan tetap.
Seperti itu. Kita punya 44 cabang seluruh Indonesia yang Baik. tersebar di seluruh Indonesia. Ya, dengan luasnya wilayah Indonesia, dengan banyaknya pelabuhan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang Betul. juga besar ya Pak Yahya. Betul. Apakah jumlah kapal PEL ini sudah menjangkau semua wilayah atau juga sudah bisa mencukupi kebutuhan transportasi tersebut Pak Yahya? Nah, kalau kita bicara dari sisi kuantitas di situ ya. Jadi memang kalau kita lihat secara negara kita kepulauan, ini kan sebenarnya ada sarana dan prasarana. Jadi ini tidak boleh terpisahkan. Betul. Kapal ini kan sebagai sarana untuk dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan ini kan paduannya itu adalah pelabuhan sebenarnya seperti itu. Ya, penghubungnya. Oh iya, kalau kapal itu istilahnya itu ship. She, perempuan. Betul. Nah, Kata makanya ganti kapal itu she. Iya, itu perempuan. Jadi kalau kita lihat tuh yang ada di atas kapal rata-rata laki-laki. Jadi ABK itu rata-rata laki-laki karena Jadi itu jodoh dong, Pak. Iya. Nah, sebagai laki-lakinya itu sebenarnya ada pelabuhan. Jadi dia itu adalah sebagai ship husbandry. Jadi dia melayari logistiknya itu adalah laki-laki. Makanya perempuan harus dilayani dengan baik. Nah, itu filosofi dari kapal dan pelabuhan itu tidak boleh dipisahkan. Benar-benar. Ya, Makanya kadang-kadang bikin puisi itu suka gini. Kalau tempatku berlabuh. Nah, itu salah. Oh, salah ya, Pak? Iya, kalau berlabuh, kalau kapal itu baru berlabuh, itu masih lego jangkar di tengah laut. Yang betul gimana dong, bersandar di hatimu. Kalau sudah bersandar itu berarti sudah sampai ke pelabuhan. Itu tepat. Kalau berlabuh itu masih PHP. Itu. Kalau sudah bersandar berarti sudah ketemu sampai rumahnya. Tujuannya. Iya, betul. Makanya bener, engkau lah sandaran hidupku. Nah, itu baru tepat. Kalau berlabuh itu masih dipertanyakan. Jadi itu filosofi dari ships dan juga Harbour ya, atau Harbour to port ya, kalau istilahnya itu sebagai ship husbandry sebenarnya. Jadi dia sebagai logistik. Makanya logistik itu ada kita pelabuhan, logistik itu dari BBM, suplai makanan, suplai air tawar dan seterusnya itu dari situ. Jadi itu filosofinya. Baik. Yang ini. Dan juga kapal itu sebenarnya kalau kita lihat hierarki di atas kapal itu luar biasa. Pasti dia adalah kepemimpinannya bagus. Bahasa Inggrisnya kan leadership. Sip. Nah, itu dari kapal. Karena kapal itu kepemimpinannya bagus. Pasti satu komando nakoda. Nggak ada lagi yang komando di atas kapal. Kalau friendship Pak ya. Itu kita jadi ngomongin bahasa nih. Apa karena di atas kapal itu pertemanannya juga bagus, bisa dibangun. Betul. Nah, itu kalau kita lihat dia kepulauan itu antar pulau itu menghubungkan suku loh, Bu. Bener, membangun persahabatan. Ya. Dan ada di kapal Pelni itu kemarin di kapal Gunung Dempo salah satunya. Itu pertemuan laki perempuan tuh ketika mereka sebelum berlayar itu ketemu di situ dan akhirnya menikah. Luar biasa kan? Aduh. Itulah hebatnya. Kenapa menariknya menggunakan kapal tuh di situ. Jadi dan di kapal itu sebenarnya ketika hamil pun tidak dilarang naik kapal. Jadi bisa juga melahirkan di atas kapal. Di pesawat aja nggak boleh ya Pak ya hamil. Boleh. Di kapal nggak ada masalah gitu. Jadi kita terbuka dan memang lebih luas dan juga dapat dikatakan carrier itu apa? Flag carrier. Jadi kapal itu sebenarnya berbendera. Makanya ada bendera dari negara di mana kapal itu berada. Seperti itu. Itulah menarik hebatnya sekali. kapal. Makanya sebagai penghubung antar pulau itu penting sekali keberadaan kapal ini. Baik. Gitu. Gimana nih pendengar Trijaya? Ini baru segmen pertama kita lah, tapi sudah menarik banget ya obrolan kita. Ini baru segmen pertama. Jadi jangan kemana-mana karena berikutnya pasti lebih asik lagi obrolan kita. Tetap di sini bersama PT Pelni Persero. 104.7 Trijaya FM Surabaya, The Real News and Information. Pendengar Trijaya, kembali kita lanjutkan obrolan kita. Masih membicarakan tentang pemerintah menyesuaikan tarif tiket, Pelni berjanji meningkatkan pelayanan. Masih bersama narasumber Pak Yahya Kuncoro, Direktur Usaha Angkutan Penumpang, dan Pak Heru Rijal, Kepala Cabang Pelni Surabaya. Anda yang mau ngobrol di sini silahkan bisa telepon langsung ke 99241047 atau WhatsAppnya di 08113351047. Pak Yahya tadi setelah filosofi yang sangat menarik ya tentang perkapalan, kita masuk nih ke poin berikutnya yang menjadi inti dari talkshow sore hari ini, yaitu tentang
kebijakan tarif baru, Pak? Ini bisa diceritakan latar belakang. Saya yakin ini juga bukan kebijakan ujuk-ujuk, karena ada filosofinya juga, karena ada berbagai pertimbangan ya, sampai PT Betul. Pelni kemudian menetapkan, maksudnya pemerintah menetapkan Pemerintah. tarif yang baru. Bagaimana, Betul. Pak? Jadi gini Mbak Win ya, teman Pelni dan Teman juga Pelni. pendengar Trijaya, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kalau kita lihat sebenarnya untuk tarif ini ada dua tarif, yaitu tarif untuk kapal perintis dan juga tarif untuk kapal kelas ekonomi penumpang PSO yang mengalami penyesuaian tarif. Jadi kalau misalnya ini Mbak Win, kalau kita lihat sebenarnya untuk penetapan tarif ini dari pemerintah yang Ya. melakukan penetapan dari Kementerian Perhubungan. Nah kalau kita lihat untuk tarif penumpang untuk perintis sendiri itu sudah 21 tahun dari peraturan menteri yang sebelumnya. Jadi 21 tahun belum ada penyesuaian tarif. Ya, makanya aku nggak pernah dengar ya tarif kapal naik gitu ya. 21 tahun. Jadi dulu KM 86 tahun 2002 itu tarif terakhir untuk kapal perintis ini. Ya. Jadi sudah 21 tahun bahwa tarif ini belum ada penyesuaian tarif dan baru terhitung nanti tanggal 1 Juli 2023 dengan PM nomor 7 tahun 2023 itu baru ada penyesuaian tarif. Ya. Dan ini memang kalau kita lihat dari proses ini adanya penyesuaian ini karena memang kondisi ya pasti inflasi yang Betul. ada sudah berapa 21 tahun ya. itu luar biasa sebenarnya ketika lihat itu. Dan kemudian yang kedua adalah memang ini kita lihat dari ability to pay dan willingness to pay dari masyarakat sendiri. Jadi ini sudah berjalan sebenarnya proses ini dari teman-teman di Kementerian Perhubungan itu melakukan ya survei kemudian melakukan analisa dari tahun lalu sebenarnya sudah proses itu dilakukan itu bahwa willingness to pay dan ability to pay dari masyarakat itu sudah dari sisi inflasi kemudian dari sisi daya beli masyarakat itu sudah memungkinkan terjadi penyesuaian tarif itu sendiri. Sehingga oleh karena itu maka dilakukan proses penyesuaian tarif ini terhitungnya adalah pada nanti tanggal 1 Juli 2023. Kemudian yang kedua adalah dari pemerintah itu juga melihat bahwa kesinambungan dari pelaksanaan angkutan transportasi laut itu harus sustainability terjaga. Ya. Artinya begini, sebagai operator pemerintah juga melihat operator ini kan juga sebenarnya PT perseroan terbatas. Betul. Perseroan terbatas dikasih penugasan. Nah, penugasan ini pun mestinya kan karena sifatnya regular liner service yang harus jalan terus penumpang ada maupun nggak ada tetap jalan. Intinya kayak gitu. Jadi regular liner service yang sifatnya tadi ship promote the trade. Jadi di wilayah 3TP bagaimana sebenarnya melayari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini tanpa berhenti 24 jam. Dan ini harus ada kesinambungannya. Jangan sampai nanti ditugaskan nanti belum apa-apa perusahaannya tidak bisa menjalankan lagi. Alias dalam tanda kutip bangkrut atau tutup. Nah, ini kan menjaga sustainability perusahaan cukup juga penting sehingga dari dua sisi tadi bahwa dari sisi inflasi dan seterusnya secara ekonomi sudah dihitung dari survei tadi dari ability to pay dan willingness to pay dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kesinambungan dari pelaksana tugas ini. Dari penugasan ini harapannya kan tetap terjaga terus nih sampai kapanpun. NKRI kan juga harga mati nih harus sampai kapanpun. Nah ini kan harus kita jaga kesinambungan dua belah pihak. Jadi kalau orang Jawa ngono ya ngono tapi nggak ngono juga gitu kan. Oh jadi banding-banding jangan dibanding-banding ke. Untung ya agak untung-untung gede tapi harus ada untungnya gitu kan. Betul. Itu jadi kan kita merasa bahwa harus bisa kita menjaga secara mobilitas. Nah ini dari sisi tarif penumpang perintis juga itu baik penumpang maupun barang. Apalagi barang itu dulu 0,9 kali dari tarifnya penumpang. Jadi barang malah lebih murah daripada tarifnya penumpang. Nah ini barang logistik luar biasa untuk wilayah 3TP ini. Jadi ini barang juga ada penyesuaian tarif. Sama nanti 1 Juli Pak ya? 1 Juli juga sama 2023. Nah ini untuk yang kapal perintis lah. Untuk kapal penumpangnya Pelni sendiri yang PSO itu sendiri juga sama. Dia dari 6 tahun yang lalu. Jadi 2017 itu terakhir ada penyesuaian tarif. Nah sekarang dilakukan proses penyesuaian tarif. Itu hal yang sama dilakukan. Jadi dari hasil survei dan juga untuk kesinambungan dari perusahaan sendiri. Karena kan kita berusaha bagaimana dengan pelayaran yang sifatnya regular liner service itu maka perdagangan antar pulau itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu harapannya konektivitas dan juga aksesibilitas itu bisa terjaga dengan baik. Sehingga dengan proses penyesuaian itu maka kita dari pemerintah
Dan ini memang keputusannya dari pemerintah. Jadi kalau sebagai operator kita akan memberikan layanan yang terbaik dan melayani dengan hati. Baik. Ya. Kalau untuk besarannya Pak, rata-rata penyesuaian tarifnya seperti apa? Jadi kalau saya ini ya lihat datanya dulu. Jadi kalau tarif sendiri untuk perintis sendiri, ini tarif yang paling rendah itu dari Karatung ke Marampit. Itu tarif yang sebelumnya tarif dasar ya. Yeah. Tarif dasar kelas ekonomi itu nilainya 3.900. 3.900. Yeah. Dan dari penyesuaian tarif sekarang ini menjadi 7.800. Ini kalau naik ojol deh Pak. Nah, naik ojol. Kalau pesennya, kalau Mbak Win pesen delivery order makanan ya. Iya, 1,5 kilo kalau sore-sore aja. gini kan bisa lapar nih. Iya, makan gini, dan nilai delivery ordernya itu sudah berapa gitu. Paling nggak minimal 5.000. Nggak ada sekarang Pak. Oh, nggak ada ya? Udah 10.000 ya? Tambah packagingnya ya. Wah, itu tambah packagingnya. Itu yang paling murah segitu. Nah, paling mahal itu dari Sorong ke Pomako. Itu harganya 47.400. Iya. Dan menjadi 94.700. Jadi di bawah 100.000. Iya. Masih aneh. Tapi ini 2 kali lipat Pak kenaikannya. Iya, betul. Tapi kita itu bicara nanti karena penyesuaian tarif akan diikuti dengan janji Pelni untuk meningkatkan pelayanan. Nanti kita ke situ ya Pak. Nah, ini yang perintis. Nah, untuk yang kapal penumpang Pelni sendiri yang paling rendah itu dari Mide Natuna itu dari 31.000 menjadi 39.000. Oh, ini cuma. Nah, kalau yang ini yang jauh, yang Jakarta ke Jayapura tadi, yang tadi 1.003.000 menjadi 1.234.000. Oh, masih terjangkau. Jadi, ya kalau rata-ratanya sekitar 23% kalau untuk yang tarif penumpang. Kalau yang tadi memang 100%, tapi nilainya masih di bawah 100.000. Benar, baik. Saya ke Pak Rijal sekarang Pak. Bisa dicontohkan untuk penyesuaian tiket kapal Pelni khususnya untuk rute dari Surabaya Pak Rijal. Pastinya pendengar Trijaya dan teman Pelni juga pengen tahu kalau untuk dari Surabaya berapa nih naiknya, gimana Pak Rijal? Ya, terima kasih Mbak Win. Teman Pelni, saya Rijal, Kepala Cabang PT Pelni Surabaya dari Trijaya. Selamat sore semuanya. Teman-teman Pelni, kami menginformasikan bahwa harga tiket sekarang yang existing dari Surabaya ke Makassar itu kurang lebih 236.000. Yeah. Dengan kenaikan 23% itu hampir 270-an lah kurang lebihnya. Nah ini kan rute-rute ini yang banyak favoritnya ini, Mbak Win. Yeah. Ada beberapa kapal yang menyinggahi Pelabuhan Tanjung Perak yang punya rute-rute favorit. Yeah. Seperti misalnya Surabaya Makassar, Surabaya Ternate, Surabaya Sorong. Dan yang lebih favorit lagi di daerah tengah itu Surabaya Batu Licin, Surabaya Ponti, Surabaya Kumai. Nah, dari 26 kapal ini yang menyinggahi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ada 13 kapal yang extinct menyinggahi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ditambah dengan kapal-kapal perintis kita yang home base di Pelabuhan Surabaya menghubungkan Kepulauan Madura dan sekitarnya. Dengan kenaikan tersebut, mereka mungkin akan menikmati layanan sesuai keinginannya. Sebab apa? Kita penjualan tiket sekarang bekerja sama dengan beberapa travel bureau yang ada di Jawa Timur maupun yang ada di Jawa Tengah. Dan kita di Pelni dalam rangka peningkatan layanan ini kita sudah membuat poster semacam spanduk yang kita tempatkan di kantor cabang maupun dengan di terminal penumpang yang ada di Tanjung Perak. Nah, itu sementara Mbak Win. Ya. Nah kalau begitu bagaimana untuk yang beli tiketnya sekarang Pak Juni tapi perjalanannya nanti baru pada Juli, dia ikut tarif yang lama atau yang baru Pak Rijal? Pak Yaya? Jadi begini Mbak Win, jadi untuk berlakunya penyesuaian ya, kalau kita bicara penyesuaian tarif ini adalah per penjualan, tanggal penjualan. Jadi tanggal penjualan 1 Juli, jadi jam 00 1 Juli. Jadi kalau misalnya belinya sekarang untuk keberangkatan bulan Juli masih harga yang lama. Jadi nanti akan di bulan Juli itu nanti di atas kapal itu memang akan ada variasi harga. Jadi harga yang sebelumnya sekarang ini, kemudian
nanti yang belinya tiket pada tanggal 1 Juli itu baru menyesuaikan dengan tarif yang baru. Seperti jadi terhitungnya itu adalah penjualannya. Baik. Perhitungan penjualannya. Nah Pak, ini kan sebentar lagi juga sudah masuk bulan Juli. Jangan-jangan terjadi lonjakan penumpang karena udah cepet banget ya. Saya pikir masih 2023 masih lama ya. Kita sudah bulan 6 ya Mbak ya. Kita sudah hampir melewati setengah tahun 2023 Pak. Itu gimana Pak? Sebentar lagi Juli, sekarang masih Juni, nanti akan ada penyesuaian tarif. Apakah sudah mulai terlihat gitu ya lonjakan penumpang? Ini mumpung tarifnya kapal-kapal Pelni belum naik, udah kita mudik sekarang atau kita bersilaturahmi kemana, kita wisata kemana, ada terlihat peningkatan jumlah penumpang nggak Pak kaitannya sama penyesuaian tarif baru ini? Jadi kalau kita lihat ini terkait dengan jumlah okupansi penumpang saat ini, alhamdulillah keluar dari kondisi COVID-19 kemarin itu ternyata perkembangan pengguna jasa transportasi laut terutama di kapal penumpang PLN ini lonjakannya cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat waktu dulu lebaran kemarin itu dibandingkan dengan kondisi tahun lalu itu naiknya sekitar 30-40% dari tahun lalu. Dan dibandingkan dengan proyeksi target kita itu di atas 11% naiknya. Jadi ternyata mereka itu ketika berangkat dengan pulangnya relatif lebih banyak pulangnya. Jadi waktu berangkat itu karena mereka ada satu titik yang dituju. Jadi pada bulan tertentu kalau waktu lebaran kan berarti pas mau sebelum Idul Fitri. Jadi pada waktu sebelum Idul Fitri mendekati hari H itu lonjakannya terjadi kelihatan sekali. Nah, kalau pas baliknya itu lebih landai tapi lebih lama. Jadi sekarang pun itu cukup banyak. Jadi rata-rata kalau kita lihat dari penumpang kapal Pelni sendiri rombongan ya. Jadi dan sekarang ini mereka tuh balik ke sana tuh bawa teman, Mbak. Jadi kalau sekarang ini pekerja itu bisa perkebunan macam-macam ketika sampai di Surabaya ini kan tempat untuk tujuan biasanya. Jadi tujuannya ke Surabaya, baru nanti ke Surabaya, ke Balikpapan, ke Kumai, ke Makassar disampaikan oleh Pak Kacap. Itu rata-rata landai dalam arti lebih lama waktunya. Tapi penumpangnya relatif stabil. Jadi stabil sekarang ini pun juga cukup banyak. Dan secara okupansi ternyata sampai saat ini cukup banyak penumpang itu menggunakan kapal Pelni sampai saat ini. Dan untuk sebenarnya penyesuaian tarif ini kalau lihat dari yang kita lakukan survei atau kita jajaki, mereka sebenarnya memang merasakan bahwa ini sebenarnya kewajaran dari harga ini, penyesuaian ini karena memang ability to pay dan willingness to pay-nya ada. Jadi kalau kita lihat dari track record di bulan Juni sekarang ini, itu relatif penumpang relatif masih stabil dari kondisi yang kemarin di bulan Mei sampai sekarang itu relatif stabil di ruas-ruas yang tadi disampaikan yang cukup okupansinya banyak. Baik. Demikian, Mbak. Iya. Nah, ini kita sudah ditunggu oleh banyak penanya Pak Yahya dan Pak Rizal. Terima kasih untuk Anda teman Pelni dan pendengar Trijaya. Tapi sabar dulu ya. Kita break dulu, kita akan lanjut lagi setelah mendengarkan Budi Doremi Melukis Senja. Pendengar Trijaya dan teman Pelni, terima kasih masih bersama kami di sini ya, masih mengikuti bincang-bincang tentang pemerintah menyesuaikan tarif tiket. Pelni menjanjikan meningkatkan pelayanan bersama narasumber Bapak Yahya Kuncoro, Direktur Usaha Angkutan Penumpang, dan Pak Heru Rijal, Kepala Cabang Pelni Surabaya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp di 08113351047. Pak Yahya, Pak Rijal, ini sebenarnya masih banyak ya poin-poin yang harus kita bicarakan, tapi ternyata udah gak sabar nih para pendengar Trijaya yang ingin bertanya. Jadi kita langsung jawab pertanyaan yang masuk ya Pak Yahya, Pak Rijal. Yang pertama dari Mbak Devi, apakah Pelni ada aplikasinya untuk pembelian tiket kapalnya? Kemudian dari Mas Imam, apakah semua pelabuhan tempat wisata Indonesia di cover oleh operator Pelni? Dan kemudian dari Mbak Lia, fasilitas di dalam kapal Pelni seperti apa? Apakah selengkap cruise? Langsung 3 pertanyaan Mbak. Mantap nih, menarik nih. Silakan. Harus naik kapal Pelni nih kalau gitu ya. Harus nih, banyak yang seperti saya. Apalagi saya lihat itu banyak kan perempuan juga tadi Mbak Devi. Mbak Devi, Mas Imam, Mbak Lia. Nah, dari 3 aja 2 perempuan. Berarti tadi bener kan saya? Si tadi ya. Iya, betul. Iya, sip. Jadi kalau aplikasi kita ada Pelni Mobile. Nah, itu bisa di-download dari Play Store yang ada ya, baik itu pakai Android maupun juga pakai Apple ya. Itu bisa di-download, ada Pelni Mobile di situ. Itu bisa langsung menggunakan aplikasi yang ada di Pelni Mobile kalau mau menggunakan secara online dengan menggunakan
kita handphone kita ya. Iya. Tapi kita juga menyediakan juga selain itu menggunakan aplikasi online yang ada di loket. Jadi bisa aja kalau misalnya dekat dengan loket, kita di loket. Ada juga mau travel agent, bisa travel agent. Bisa juga dengan minimarket yang ada di ini Alfamart, Indomart bisa dengan di sana. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita bisa menggunakan call center kita 162. Tahu Mbak Win 162 itu apa Mbak? Apa dong? Satu untuk Indonesia. 62 itu kode internasional Indonesia. Jadi satu untuk Indonesia, itulah Pelni gitu. Itu dari dulu atau barusan aja Pak? Dari dulu. Dari dulu itu 162. Jadi emang Pelni itu untuk Indonesia. Benar. Nah, itu. Jadi kita memudahkan penumpang untuk membeli tiket maupun pembayarannya. Jadi kita bekerja sama juga dengan payment gateway terkait dengan untuk pembayarannya, dan saat ini masih proses ya kita lakukan untuk semua perbankan untuk bisa proses pembayarannya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua terkait apa semua pelabuhan tempat wisata di Indonesia menarik itu. Jadi Pelni ini saat ini bukan hanya sebagai tempat transportasi saja, tidak hanya sebagai alat transportasi menghubungkan antar pulau, tapi sebagai tempat untuk wisata juga. Jadi lifestyle bisnis. Ada juga di atas kapal tuh bisa meeting di atas kapal. Gitu ya? Bisa juga di atas kapal enggak studi di atas kapal. Ada juga yang pre-wedding di atas kapal kita. Jadi kalau mau itu kapal-kapal kita itu menarik untuk bisa untuk tempat foto-foto, selfie dan seterusnya untuk pre-wedding. Bisa ya Pak ya? Bisa, boleh dilakukan seperti itu. Bisa nanti di Surabaya bisa hubungi Pak Kacap ini tuh bisa melakukan itu. Nah, kemudian untuk tempat wisata kita ada program wisata bahari. Jadi di Pelni ini itu di tempat-tempat wisata kita menghubungkan. Ada yang di Sorong Raja Ampat di sana. Murah meriah di bawah di 1 juta tadi sudah sampai Jayapura. Di Sorong nggak sampai 1 juta sampai Sorong. Bandingan kalau naik pesawat. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kemudian kita ada yang namanya city tour juga. Jadi ketika sampai di suatu tempat kita bisa melakukan trip yang dekat-dekat ke sana untuk bisa ke wilayah-wilayah wisata. Kita ada program itu. Jadi di Ternate pun luar biasa penuh itu di sana untuk program itu. Kemudian Tual itu ada pasir putih. Pasir paling putih itu di Tual. Itu luar biasa. Pantainya luar biasa putih di sana. Nah, itu ada city tour di atas. Itu difasilitasi oleh Pelni ada. Ya, itu kapal kita sampai ke Tual, kemudian di Tual itu kita bisa muter-muter di sana, pantainya paling putih di sana. Tual. Kemudian ada juga untuk di Karimun Jawa yang Semarang gitu melakukan. Nah, kemarin itu kan kita membantu juga evakuasi wisatawan di Karimun Jawa. Pelni yang bisa melakukan. Kalau kapal ya dalam tanda kutip itu yang dikatakan penyeberangan itu mereka bisa berangkat belum tentu bisa pulang. Ya, itu bisa berangkat nggak pulang gitu. Kalau kita bisa membantu malahan kemarin mengevakuasi 500 wisatawan karena kapal kita akibat cuaca yang kurang bagus. Karena kapal kita relatif lebih gede dan lebih besar dari sisi itu. Itu Karimun Jawa kita ada. Kemudian di Manado kita punya juga untuk Likupang di sana. Itu kapal Pelni singgah di sana dan juga untuk wisata di sana. Kemudian di Medan untuk Danau Toba ada juga di sana. Kita sampai ke Medan. Dan kemudian di wilayah lain yang untuk misalnya Ternate, Tidore bisa lihat di situ. Jadi di situ ada Batu Angus di Ternate. Kemudian di Bau-Bau, di Wakatobi. Nah, itu ada benteng terpanjang di dunia. Itu di Bau-Bau namanya. Bukan bau ini ya, tapi Bau-Bau. Wakatobi, tahu Wakatobi kan? Iya. Nah, Wakatobi juga indah sekali itu pantainya di sana. Ya, Wakatobi itu singkatan Wanci, Kalidupa dan Tomini. Jadi Wakatobi dan Binongko. Jadi itu adalah singkatan dari Wakatobi. Ada 4 pulau di situ, kepulauan di Singapura. Jadi itu pulaunya luar biasa. Jadi Pelni menghubungkan untuk pulau-pulau untuk wisata. Pak, ini sekaligus fasilitas tadi ya. Yang dijelaskan oleh Pak Yahya ini sekaligus juga kita harapkan bisa mengubah mindset dari pengguna jasa kapal Pelni. Selama ini kan cuma sebagai alat transportasi saja. Tapi ternyata nggak ada paket-paket wisata juga. Betul. Dan juga meeting di atas kapal. Kalau meeting di atas kapal itu pasti jadi rapatnya, hasilnya. Menghasilkan keputusan yang. Karena apa? Karena mereka nggak bisa kemana-mana kalau udah meeting. Emang mau ke laut nyebur ya. Kalau di hotel baru meeting sekali gini, ya pergi kemana? Habis makan siang hilang, udah ngacir ya. Baru break hilang. Itu cari rutenya yang jauh Pak ya. Jadi biar pokoknya nggak boleh meninggalkan meeting sebelum menghasilkan keputusan. Dan tadi dikatakan cruise ya hampir mirip cruise walaupun bukan cruise banget ya. Tapi kita ada fasilitas apapun di atas kapal. Ada meeting di atas kapal itu ada tempatnya namanya kalau di kapal tuh namanya salon. Salon itu bukan untuk
untuk kerimbat bukan itu enggak. Itu kayak salon tuh kayak itu loh, kayak di Amerika tuh Texas itu loh. Kan salon itu tempat untuk minum ya. Nah, itu salon itu seperti itu. Untuk hangout. Iya. Terus kemudian di sana juga ada untuk live musik. Yang hobi nyanyi. Nah, tadi saya lihat ini ada mic, saya pengen nyanyi aja nih ya. Berarti Pak Yahya biasanya tampil juga di kapalnya. Nah, itu kebiasaan kan ada mic kayak gitu. Jadi itu memang ada tempat untuk live musik. Nah, kemudian bagi yang beribadah itu di sana ada musola di atas kapal. Dan itu bermunajat, lihat bintang-bintang kecil di atas langit luar semakin biasa. Meningkat keimanan kita. Bermunajat, ingat dosa-dosa masa lalu. Nah, itu ingat itu pasti kalau turun di atas dari kapal iman tambah kuat. Karena lihat perairan luar biasa birunya kayak makin gitu. Makin cinta Indonesia. Ada di atas kapal, ada poliklinik, jangan khawatir yang ada yang mabuk dan seterusnya, ada poliklinik, ada dokter di atas kapal, makanya ada materi di atas kapal. Hamil pun nggak apa-apa. Nggak ada masalah, kapal, betul. Ya. Dan memang ada yang melahirkan di atas kapal itu mungkin kejadian. Karena ngidam pengen melahirkan di kapal gitu mungkin ya Pak. Karena kan nanti ada suratnya khusus. Jadi suratnya itu nanti aktenya ya itu nanti ada bujur timur lah bintang karena posisi ada koordinatnya. Wah, itu menarik di situ. Nah, seperti itu. Jadi, di sana ada kafe juga, kafetaria, ada supermarket, ada kemudian di atas kapal juga untuk fasilitas di atas kapal sendiri untuk makan. Kalau tarif kelas ekonomi pun kita sediakan 3 kali makan, jadi nggak perlu khawatir. Dan itu dilakukan di atas kapal yang memang untuk tempat sebenarnya tidak hanya untuk transportasi, tapi bagaimana kenyamanan, convenient di atas kapal itu bisa kita berikan. Baik, ini terkait dengan makanan Pak, ditanyakan juga oleh Pak Hermawan, makanan di supermarket kapal Pelni kenapa masih terlalu mahal? Apa bisa diturunkan sedikit, tapi porsinya dikurangi ya Pak ya berarti? Terus juga ini tanpa nama, boleh beri masukan toiletnya apa bisa diperbanyak karena selalu antri. Dan dari Pak Rahmat, apa ada layanan shuttle ke pelabuhan karena kalau naik taksi pasti jauh lebih mahal. Tentang harga makanan dulu tadi Pak ditanyakan. Kalau untuk tarif kelas ekonomi itu sendiri sebenarnya sudah dapat makan 3 kali makan. Nah, kalau yang ada di supermarket itu kan beli snack kayak gitu, minimarket, tambahan-tambahan seperti itu. Nah, itu sebenarnya relatif ya harga mahal. Ya kalau misalnya kita beli di bioskop atau ya tanda kutip di sebelah harganya sama enggak gitu kan. Beda. Ya itu. Jadi sebenarnya relatif harga itu kita sekarang sudah selalu kasih tahu bahwa harga itu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kita, karena akan ada struk yang dikeluarkan dari minimarket itu. Jadi harganya itu sesuai dengan, jadi tidak dinaikkan sembarangan tapi sesuai dengan harga yang ada di atas kapal itu sesuai gitu. Jadi itu terkait dengan harga. Toilet? Seperti itu. Kalau dari toilet kita saat ini penumpang perempuan maupun laki-laki itu dibedakan toiletnya dan ada penjaganya sebenarnya di sana. Untuk secara kebersihan insya Allah itu akan terjaga. Kalau secara jumlah sebenarnya kalau kita lihat itu ada deck itu, kapal itu ada sampai 7 deck. Jadi 7 deck. Kapal itu panjangnya seperti lapangan bola kalau kapal PLN itu. Jadi emang besar, jadi 7 tingkat. Jadi kalau misalnya deck ini penuh bisa sampai deck 3, deck 2 sebenarnya bisa ke tempat lain. Dan itu rata-rata dalam satu deck itu ada 4 layer yang isinya, satu kamar mandi itu isinya ada 6 sebenarnya. Jadi saya pikir sih relatif mencukupi dengan kapasitas saat ini. Layanan shuttle ke pelabuhan. Nah, terkait dengan layanan itu kita kerjasama dengan kolaborasi dengan Damri. Jadi saat ini dengan Damri pun kita sudah ada kesepakatan untuk dari pelabuhan menuju ke lokasi terminal yang terdekat dari halte bus itu. Dan kita sekarang mengembangkan lagi dengan Damri saat ini bahwa sampai ke tujuan penumpang itu sendiri. Jadi tidak hanya sampai ke terminalnya yang terdekat dengan pelabuhan, tetapi sampai ke lokasi di mana penumpang itu ada. Itu sudah sampai ke sana terkait dengan pos itu tadi ya. Kalau misalnya sudah sampai ke pelabuhan, kita kerjasama dengan Damri. Baik, Pak, tadi sesuai dengan topik sore hari ini adalah penyesuaian tarif yang diikuti dengan perbaikan atau peningkatan pelayanan. Betul.
apa Pak yang bisa disampaikan terkait dengan peningkatan pelayanan ini Pak Yaya? Ya. Jadi terkait dengan penyesuaian tarif ini, layanan kita kan terbagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah pre-on board, jadi layanan sebelum naik di atas kapal, kemudian layanan di atas kapal sendiri, dan yang terakhir adalah layanan setelah turun dari kapal. Nah, layanan sebelum naik di atas kapal itu layanan yang kita berikan adalah kemudahan dari penumpang itu untuk mendapatkan tiket kita. Jadi artinya adalah kita menambah channeling dari sisi penjualan dan kemudian dari channeling dari sisi pembayaran. Jadi makin banyak, makin mudah, makin gampang penumpang itu bisa mendapatkan tiket dan makin mudah mendapatkan informasi. Baik itu dari kita punya website www.plni.co.id dan juga dari medsos kita PLNI 162. Terus kemudian dari sisi ya Instagram dan seterusnya itu kita akan makin punya banyak untuk informasi terkait dengan kemudahan dari sisi mendapatkan tiket itu sendiri. Itu dari sisi pre-on board. Kemudian yang kedua, dari pre-on board itu karena PLNI ini kan tadi saya sampaikan kita tidak sendiri karena ada pelabuhan yang tadi sebagai supporting dari kapal itu sendiri. Nah, di terminal penumpang saat ini kita dengan pihak ada 2 sebenarnya, Pelindo, ada beberapa pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo, ada pelabuhan yang dikelola oleh BUP atau KUPP. Nah, yang ini kita selalu bekerja sama dengan di sana agar terminal penumpang itu sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Jadi ada proses dia masuk, kemudian sterilisasi di terminal penumpang sama seperti dengan bandara. Jadi tiket kita sekarang sudah e-tiket. Ya, kita mengarah ke e-tiket. Sebelumnya masih tiketnya berlembar-lembar, ada 5 lembar. Sekarang sudah menggunakan e-tiket. Nah, kemudian sampai di pelabuhan, sampai di terminal penumpang tadi kita tukar dengan boarding pass sama seperti kayak naik pesawat. Nah, di boarding pass kemudian kita akan steril di situ, nyaman di terminal penumpang, kita pakai standar, kita sudah minta ke Pelindo untuk menyesuaikan di situ. Nah, kemudian baru naik di atas kapal. Ada beberapa pelabuhan sudah ada garbaratanya, termasuk Surabaya. Ada ya? Itu sudah ada garbarata. Jadi naik kapal itu sudah menggunakan garbarata untuk naik di atas kapal. Itu salah satu dari penyesuaian tarif itu. Nah, itu pre-on board-nya. Nah, kemudian yang di on board-nya tadi fasilitas yang di atas kapal, terutama dari sisi kamar mandi. Jadi kita sediakan sekarang ini cleaning service yang membersihkan selalu shift di situ untuk untuk membersihkan kamar mandi, terutama memang di sisi kebersihan kami sangat intens di situ karena bawa penumpangnya banyak banget. Sekali angkut bisa 2.000. Sekali angkut itu 2.000 orang. Lah ketika dia embarkasi kemudian turun debarkasi. Nah, harapan kita juga penumpang juga menjaga kebersihan. Harus dia membuang sampahnya di tempatnya ketika sudah habis makan, dapat makan, kan makannya 3 kali ya. Yaitu 3 kali dalam 1 hari dia harus membersihkan juga, membantu kebersihan sehingga harapannya tetap bersih, tidak ada kecoa, tidak ada yang lainnya, teman-temannya gitu yang datang di situ gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, menu makanan pun saat ini kita lakukan perbaikan. Jadi sekarang kita menentukan menu makanan yang untuk kelas ekonomi ini ada ahli gizinya. Jadi kita menentukan jangan sampai nanti ketika sudah berada berlayar nanti sampai ke tujuan kurus. Turun 3 kilo. Nah 3 kilo ya jangan sampai. Masa kurus? Ya kan ya jangan sampai, malah kalau bisa malah tambah semok. Oh enggak ya? Saya pikir semok. Kalau niatnya itu artinya diet enggak apa-apa dong. Oh, diet boleh. Ya kan sampai kurus juga gitu kan. Nah, itu 3 kali makan kita pakai dengan ahli gizi, kita sudah tentu terus. Kemudian untuk tempat makannya sendiri ramah lingkungan. Jadi itu bisa terurai. Jadi ya harapan kita bahwa kita juga sudah berpikir untuk go green ke sananya. Ini peningkatan di atas kapal seperti air tawar juga di atas kapal. Jadi kalau di kapal itu minumnya juga sudah tersedia di situ, bisa ngambil minum air di situ. Jadi sudah airnya itu sudah matang untuk bisa dikonsumsi. Itu kemudian ada live musik yang di atas kapal. Organ tunggal kalau mau menyanyi dan seterusnya kita bisa lakukan. Dan yang berikutnya adalah kita akan menyediakan sekarang ini entertain di atas kapal. Jadi wifi intranet kita sediakan dalam waktu dekat, kita akan lakukan itu. Jadi kalau 7 hari paling tidak nonton drakor. Menarik itu. Selesai. Nanti pas pada hari ke-7 bersambung, nanti naik kapal peli nyambunginya sambung lagi begitu kan. Karena ada wakanya. Habis lanjut aja begitu. Sampai seperti itu sudah dipikirkan. Iya, kita berpikirkan untuk entertain di atas kapal. Jadi menikmati perjalanan di atas kapal itu seperti apa. Poliklinik kita sediakan untuk di atas kapal, musola dan itu tadi ya. Terus di top decknya kita bisa menggunakan untuk selfie foto dan seterusnya. Dan ada jogging track yang untuk kalau mau lari-lari di atas kapal tapi jangan sampai terjun ya. Jadi lari-lari di sekitar kapal.
Itu kita bisa di pelayaran, ada kafetaria yang di atas kapal. Kalau mau menikmati malam untuk matahari tenggelam dan matahari terbit bisa lihat di situ. Iya, Sunset dan sunrise luar biasa. Lengkap, ya. Kalau mau honeymoon di atas kapal cocok. Ya, Tapi itu. pilih kelasnya yang kelas nomor 1 Kelas ya 1 Pak ya, untuk iya. honeymoon ya. Kelas 1 tuh honeymoon itu luar biasa. Dan tadi disampaikan lifestyle kita bisa itu tadi di atas kapal bisa dilakukan untuk meeting, Pre-wed pun bisa. Pre-wed itu luar biasa. Sudah ada yang Bikin menggunakan sudah banyak konten, konten ya. seperti itu bisa dilakukan di atas kapal. Bisa Ya, untuk ya, wisuda di atas kapal juga bisa. Sudah pernah Sudah sebelumnya? pernah ada dari waktu dulu di Jakarta. Jadi waktu kapal itu sadar, dia bisa digunakan untuk wisuda. Ini pasti wisuda biasa saja di gedung serbaguna. Biasa, Wisuda di mainstream. kapal. Itu keren. Banyak ya ide-ide yang bisa dilakukan di atas Betul. kapal. Ternyata bukan hanya mengantarkan kita dari satu tujuan ke tujuan lainnya Pak Betul, ya. Baik betul. Pak, ngomong-ngomong Pelni ada tag lainnya nggak sih Pak? Ayo naik kapal atau gimana nih untuk penutup obrolan kita sore hari ini? Apa tag lainnya? Kalau tagline PL itu we connect, we unify itu. We connect, we unify. Iya. Kita terhubung, kita bersatu. Iya. Kita menghubungkan dan menyatukan. We connect, we unify. Wah, itu luar itu biasa. tagline kita. Jadi kita sebagai transportasi itu punya kewajiban untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Dan setelah terhubung menyatukan. Itu yang penting. Baik, Pak Yaya, Pak Rizal, mohon maaf waktu kita terbatas. Boleh kasih pantun nggak ya? Kayaknya Silakan. tadi kayaknya kalau kita lihat di depan ada pantun terus kalau Trijaya ini. Saya mau kasih pantun dikit. Iya. Ya, Coba ya. Pak, silakan Pak. Udah Boleh. disiapin nih kayaknya ini pantunnya. Belum, ini tadi nih. ambil mikir. Hebat, dadakan ya, langsung ya. Dadakan itu. Ya. KM Sirimau bersandar di Kumai. Cakep. Konektivitas NKRI harga mati. Cakep. Dengan penyesuaian tarif kali ini, Pelni siap melayani dengan hati. Luar biasa Pak Yaya. Pantun udah, lain kali kalau talk show ke Trijaya lagi nyanyi yang belum ya Pak. Saya siap lagu Indonesia Raya. Tadi katanya kalau lihat mic pengen nyanyi kan ya, soalnya ya. Betul. Baik, berarti lain kali kita masih akan sambung lagi ya Pak obrolan kita ya. Terima kasih buat Pak Yaya, Pak Rizal. Sukses untuk Pelni ya Pak ya, Ya, ke depan sama-sama. ya. Terima kasih juga untuk pendengar Trijaya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dan saya Wina Alifa setelah ini masih akan bersama Anda di Trijaya Menyapa.